pasar, toko besar, hingga importir pangan olahan, untuk benar-benar mengawal agar pangan yang ada dapat menjadi berkah dan bukan menjadi petaka. Kami tahu bahwa saat permintaan selalu meningkat, kerja kami juga harus ekstra. Namun, bukan berarti hasil kerja ini adalah buah utama dari yang kami lakukan sendiri. Tanpa dukungan dan kebersamaan dari masyarakat semua yang memiliki visi sama untuk melindungi sesama, kami bukanlah apa-apa. 33 balai besar, balai POM, dan 40 lokapom yang tersebar di seluruh Indonesia terjun langsung, turun tangan, bersama-sama bekerja untuk melindungi sesama. Lelah yang kami jalani, keringat yang menetesi bumi, dan terik matahari yang menyinari, akan sebanding dengan apapun jika senyum dan kenyamanan itu hadir, bantu kami untuk terus bekerja sepenuh hati dalam melindungi sesama. Cek selalu keamanan pangan yang akan dikonsumsi, bukan untuk siapapun, melainkan untuk diri, keluarga, dan orang-orang yang kita cinta. Segala suatu hal yang baik tidak mungkin bisa tercapai tanpa kepercayaan dari sekitar, tanpa dukungan, tanpa semangat, dan tanpa niat baik yang tulus untuk memberikan yang terbaik. Segala sesuatu yang besar tidak akan mungkin terwujud jika tidak melalui hal-hal yang kecil. Sebuah hal yang sederhana, hal yang biasa, yang terakumulasi dalam waktu yang lama. Bagi kami, melakukan hal yang baik dan besar bukanlah sebuah pencapaian akhir, tapi ia adalah proses dari sebuah ikhtiar untuk tujuan melindungi sesama. Mengawal dan mengawasi pangan agar tetap aman dalam peredaran, serta meninjau pangan jajanan di masyarakat agar terbebas dari bahan berbahaya. Sarana distribusi kami kunjungi dan kami awasi, mulai dari warung, pasar, toko retail besar, hingga importir pangan olahan, untuk benar-benar mengawal agar pangan yang ada dapat menjadi berkah dan bukan menjadi petaka.
Kami tahu bahwa saat permintaan selalu meningkat, kerja kami juga harus ekstra. Namun, bukan berarti hasil kerja ini adalah buah utama dari yang kami lakukan sendiri. Tanpa dukungan dan kebersamaan dari masyarakat semua yang memiliki visi sama untuk melindungi sesama, kami bukanlah apa-apa. 33 balai besar, balai POM, dan 40 lokapom yang tersebar di seluruh Indonesia terjun langsung, turun tangan, bersama-sama bekerja untuk melindungi sesama. Lelah yang kami jalani, keringat yang menetesi bumi, dan terik matahari yang menyinari, akan sebanding dengan apapun jika senyum dan kenyamanan itu hadir, bantu kami untuk terus bekerja sepenuh hati dalam melindungi sesama. Cek selalu keamanan pangan yang akan dikonsumsi, bukan untuk siapapun, melainkan untuk diri, keluarga, dan orang-orang yang kita cinta. Pegang, sorry.
Halo. Oke. Ya udah sampai jam berapa, Ibu? Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kami memulai, kami harapkan Bapak Ibu untuk mengisi absen pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas? Host MC. Baik. Ya, baik. Sambil menunggu Bapak Ibu untuk mengisi absen, alangkah baiknya kami mulai terlebih dahulu saja ya, Bapak Ibu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Iltizam Nasrullah APT MSI selaku Kepala Lokapom Bogor. Yang terhormat Ibu Indar atau yang mewakili dari Dinas Kesehatan Kota Bogor. Kemudian rekan-rekan lintas sektor yang kami hormati dan para hadirin yang kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat bertemu pada acara pagi hari ini yaitu sosialisasi pengawasan pangan jajanan, cikibul, snack, dragon bread, smoke yang menggunakan nitrogen cair. Bapak dan Ibu serta para hadirin, berikut adalah susunan acara pada hari ini. Doa pembuka, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Lokapom di Kabupaten Bogor, foto bersama, penyampaian materi, tanya jawab, kemudian penutup. Baik, marilah kita memulai acara ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Di rapatnya ada itu di ini.
Baik, setelah bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Lokapom di Kabupaten Bogor yang sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Iltizam Nasrullah, APTMSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini yang kami hormati yang telah hadir di sini ada dari Dinas Kesehatan Kota Depok ya, sepertinya ada Ibu Sri. Yang terhormat juga untuk Bapak Ibu dari PKM di wilayah Kota Depok. Yang terhormat untuk kakak-kakak dari Pramuka dan adik-adik di Pramuka serta adik-adik yang dari pendidikan dari SMA. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat hadir dalam acara hari ini dalam kondisi sehat walafiat, yaitu pada kegiatan sosialisasi pengawasan pangan jajanan Cikibul atau biasa disebut Dragon Bread ya, yang menggunakan nitrogen cair atau liquid nitrogen yang diselenggarakan oleh Lokapom di Kabupaten Bogor. Memang dunia kuliner adalah sebuah bisnis yang menyenangkan dan cepat sekali perputaran serta update-nya. Setiap bulan pasti saja ada makanan dan minuman yang dengan tampilan baru serta menggugah selera dengan konsep yang unik dan rasanya enak. Nah, orang-orang di Indonesia memang kreatif nih. Contohnya dengan adanya Ciki yang menggunakan liquid nitrogen ini memberikan kesan menarik dan unik untuk membujuk konsumen agar tertarik membeli produk tersebut. Namun, ada beberapa kejadian seperti pada tanggal 19 November 2022 terdapat keracunan pangan setelah mengkonsumsi jajanan Cikibul di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, di mana 23 anak ditangani oleh puskesmas dan 1 orang dirujuk ke rumah sakit. Kemudian tanggal 21 Desember 2022 ada juga balita kurang lebih umur 4-5 tahun di Bekasi mengalami ruptur lambung setelah mengkonsumsi jajan atau pangan siap saji Cikibul ini. Mengingat adanya beberapa potensi bahaya dari nitrogen cair pada makanan dan minuman yang dikonsumsi, maka dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir kasus yang terjadi dengan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait keamanan mutu pangan serta memberikan informasi tentang kebijakan Badan POM terkait larangan penggunaan nitrogen pada pangan jajanan. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga dapat diambil hikmah ataupun manfaat sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Iltizam. Kemudian sebelum memasuki pemaparan materi hari ini, kita akan melaksanakan sesi dokumen terlebih dahulu ya Bapak Ibu yang akan dipimpin oleh host. Pada host saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu bisa membuka kameranya terlebih dahulu dalam hitungan 1, 2, 3. Mohon menunggu terlebih dahulu karena ada 3 halaman. Halaman kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya halaman terakhir 1, 2, 3. Baik, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada host. Kemudian sebelum memasuki materi, perkenankan saya memperkenalkan moderator kita hari ini, yaitu Ibu Devika Takilala. Ibu Devika akan memoderatori pemaparan materi hari ini. Kepada Ibu Devika dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Baik, terima kasih Bu Efni. Selamat pagi Bapak Ibu peserta. Perkenalkan, saya Devika Takilala. Di sini akan memandu Bapak Ibu peserta sekalian untuk materi yang berjudul Profil Badan POM diikuti dengan sosialisasi pengawasan pangan jajanan
Cikibul Snack Dragon Bread yang menggunakan nitrogen cair. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Iltizam Nasrullah, MSI APT, selaku Kepala Lokapom di Kabupaten Bogor. Mohon izin, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya, Pak? Baik, untuk waktu presentasinya selama 60 menit ya Pak, kepada Bapak Iltizam, kami persilahkan. Kepada Bapak Iltizam, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya, Pak. Maaf, tadi masih ke-mute ya saya. Oke. Iya, Pak. Ya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Di sini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan pengawasan pangan jajanan Cikibul, Snack Dragon Bread atau smoke yang menggunakan nitrogen cair. Nah, nanti poin-poinnya yang akan saya jabarkan di sini adalah terkait dengan latar belakangnya, kenapa sampai ini bisa menjadi bahan yang harus diketahui oleh masyarakat juga. Terus kemudian juga nanti terkait dengan apa sih nitrogen cair yang digunakan dalam proses itu, bagaimana penggunaannya untuk produk pangan olahan, dan bagaimana regulasi serta identifikasi resikonya nanti seperti apa. Mungkin dari waktu yang diberikan nanti 60 menit, sepertinya tidak akan sampai 60 menit juga saya nanti akan memberikan. Mungkin akan lebih banyak nanti kita akan ada sharing, karena ada juga dari rekan-rekan dari Dinas Kesehatan, ada juga rekan-rekan dari PD Pasar juga, ada rekan-rekan juga dari Pramuka, bisa memberikan input, informasi, ataupun masukan terkait hal ini, begitu. Nah, kemarin saya juga mendengar bahwa dari Kementerian Kesehatan juga sudah memberikan sosialisasi ke UPTD seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan sebagainya terkait dengan pangan Cikibul ini. Nah, untuk yang pertama, seperti kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, ini saya tampilkan sedikit saja profil Lokapom di Kabupaten Bogor, yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis UPT Badan POM, ya, yang bersifat mandiri dan melaksanakan tugas teknik operasional atau penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan wilayah kerjanya adalah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, serta Kota Depok. Nah, apakah tugas Lokapom itu? Tugas Lokapom ada secara garis besar adalah inspeksi dan sertifikasi, baik itu sarana, baik sarana produksi ataupun sarana distribusi obat dan makanan, ya. Termasuk juga sarana pelayanan fasilitas sarana atau fasilitas pelayanan kefarmasian, kemudian sertifikasi terkait dengan produk obat dan makanan, pengambilan contoh atau sampling, ya, kemudian melakukan pengujian. Kalau untuk di Loka saat ini memang hanya pengujiannya terbatas hanya untuk tes kit saja. Nah, tapi nanti akan ke depannya kalau sudah ada laboratorium pasti akan melaksanakan pengujian secara lengkap. Kemudian ada juga terkait dengan intelijen dan penyidikan, terkait bidang pengawasan obat dan makanan, koordinasi lintas sektor, terkait dengan pengawasan obat dan makanan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, serta pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga internal juga. Mungkin itu secara garis besar kalau untuk profil Lokapom. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pada tahu juga terkait hal itu.
kita lanjut nih terkait dengan Cikibul ini nih. Nah, jajanan pangan yang sempat membuat ramai ini sudah ada di media sosial, sudah ada di media-media elektronik juga terkait dengan kasus yang terjadi akibat mengkonsumsi dari produk Cikibul atau Dragon Bread ini. Nah, pada Juli 2022 ada seorang anak di Kabupaten Ponorogo tubuhnya terbakar ketika akan mengkonsumsi ice smoke snack yang menggunakan nitrogen cair atau LN2 ya di sebuah acara pasar malam. Kemudian November kemarin ada keracunan pangan di daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah yang lumayan cukup banyak, 23 anak, 24 ya, kurang lebih 24 anak. Dan yang terakhir kemarin 21 Desember sampai ada yang mengalami ruptur lambung setelah mengkonsumsi Cikibul ini. Nah, ini berdasarkan pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Haji Pondok Gede kemungkinan besar karena mengkonsumsi dari liquid nitrogennya itu sendiri. Next. Nah, sebenarnya kita juga harus paham sih sebenarnya mau pangan apapun yang diolah ataupun disiap saji itu harus memenuhi peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Nah, ada di pasal 5 ya, ada persyaratannya apa saja cemaran pangan yang harus diawasi begitu ya. Kemudian persyaratan-persyaratannya juga ada. Kemudian dalam pangan olahan di pasal 40 ya, pangan olahan ataupun pangan olahan siap saji. Ini nanti ada persyaratan-persyaratan juga yang terkait dengan keamanan pangan dan mutu pangan olahan siap saji yang harus sesuai begitu ya. Termasuk juga di pasal 47. Nah, di pasal 47 ini untuk terkait dengan pengawasannya memang ada di pemerintah daerah ya sesuai dengan kewenangannya. Kemudian pasti juga akan dibantu oleh instansi-instansi terkait hal tersebut begitu. Next. Nah, ini adalah liquid nitrogen atau LN2 biasanya disebutnya ya. Nah, ini apa sih liquid nitrogen itu? Nitrogen cair itu apa begitu? Nah, nitrogen cair ini adalah suatu zat yang sifatnya inert, tidak berwarna, tidak berbau, tidak memberikan rasa, non-korosif dan non-flammable sebenarnya. Kemudian ya. Nah, biasanya digunakan sebagai cairan kriogenik atau untuk pembekuan cepat. Mengingat titik bekunya adalah minus 200 derajat Celcius. Ya. Sedangkan titik didihnya ada di minus 195,8 derajat Celcius. Sangat rendah sekali ini. Nah, efek asap smoke effect ini karena ada uap ya dari liquid nitrogen yang bersentuhan dengan permukaan dan suhu ruang. Jadi ada uap yang ditimbulkan. Makanya akan ada asap ya, inilah yang bikin menarik orang untuk saya harus nyoba begitu, saya harus mengkonsumsinya, saya harus beli, kayak gimana sih rasanya, mungkin seperti itu ya. Next. Nah, untuk penggunaan liquid nitrogen pada pangan olahan di dalam industri pangan ya, nitrogen cair atau LN2 digunakan sebagai bahan penolong termasuk dalam golongan bahan pembeku atau freezing agent pada penyiapan dan pengawetan pangan dengan pembekuan secara cepat. Contohnya pada produksi es krim. Namun ada kriteria dari bahan penolong. Ya. Penggunaan pada proses pembuatan pangan harus sesedikit mungkin untuk mencapai fungsi teknologi pendinginannya. Dan pada produk akhirnya ini harus ada upaya untuk menghilangkan residunya. Jadi sudah tidak boleh ada lagi nih liquid nitrogen pada produk akhirnya. Karena dia hanya penolong atau pembantu yang digunakan untuk proses pembekuan saja atau freezing agent saja. Nah, ini sebenarnya juga aplikasinya mirip juga untuk terkait dengan Cikibul ini. Jadi untuk mendinginkan secara cepat produk
bukan ciki sih sebenarnya, ini apa, makanan ekstrudat begitu ya. Kalau ciki itu kan nama merek ya sebenarnya ya. Tapi memang orang memanggilnya seperti itu, padahal itu sebenarnya adalah pangan ekstrudat begitu, yang didinginkan secara cepat begitu dan menimbulkan uap tadi sehingga menarik perhatian orang. Nah, regulasi di Indonesia sebenarnya nitrogen diizinkan digunakan sebagai bahan penolong untuk golongan bahan pendingin dan pembeku sesuai peraturan Kepala Badan nomor 20 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Badan POM nomor 28 tahun 2019 tentang bahan penolong dalam pengolahan pangan. Tapi tetap ya syaratnya di produk akhirnya residu dari liquid nitrogen ini harus tidak ada lagi. Karena hanya penolong saja begitu. Ya. Nah, juga digunakan sebagai BTP propelan dan gas untuk kemasannya ya, sesuai dengan Perpres POM nomor 11 tahun 2019 tentang BTP. Nah, nitrogen ini memiliki acceptable daily intake atau pemakaian sehari-hari itu not specified, jadi tidak numerik. Dan batas maksimalnya adalah cara pengolahan pangan yang baik pasti. Karena itu tadi, dia digunakan sesedikit mungkin agar tujuannya tercapai, kemudian di akhir sudah tidak boleh ada. Nah, nitrogen yang digunakan dalam produksi pangan harus memenuhi spesifikasi Kodeks Makanan Indonesia. Nah, persyaratan nitrogen food grade sesuai dengan kodeks ini, ya, itu mengandung N2 tidak kurang dari 99,0% volume per volume. Oksigen tidak lebih dari 1,1% volume per volume. Karbon monoksida tidak lebih dari 10 mikroliter per liter. Begitu. Nah, ini adalah yang food grade. Cuman memang untuk yang biasanya snack dragon bread ini dijual, itu kadang-kadang ada yang pakai yang food grade, ada juga yang tidak memakai food grade juga begitu. Kita tidak tahu dia food grade atau tidaknya. Seperti itulah gambaran singkatnya begitu. Nah, kemudian untuk persyaratan label nitrogen food grade sebagai bahan penolong itu mencantumkan tulisan bahan penolong dan tara pangan, mencantumkan jenis dan fungsi bahan penolongnya itu sebagai apa. Jenisnya termasuk apa, fungsinya sebagai apa. Begitu. Termasuk nanti juga termasuk penanganannya harus seperti apa itu juga ada. Next. Nah, ini adalah identifikasi resiko penggunaan liquid nitrogen ya. Untuk yang food handlernya, penanganannya atau yang menyiapkan makanannya itu ada resiko terkait dengan penanganan nitrogen cair. Karena adanya potensi bahaya fisik dan asfiksia atau sesak nafas. Nah, apa potensi bahaya fisik? Karena dia sifatnya kriogenik, dia akan membekukan dengan sangat cepat. Kalau tersentuh oleh badan secara langsung, itu banyak bisa dilihat ya di media sosial, mau di YouTube, mau di apapun itu akan ada video yang menunjukkan bahwa nitrogen itu sangat berbahaya kalau dia terkena tangan secara langsung dan terpapar dalam waktu yang singkat saja sudah akan menimbulkan pembekuan atau proses kriogenik tadi begitu. Dan itu seperti bisa disamakan dengan luka bakar. Ya. Dia itu dapat disandingkan juga sebagai mirip dengan luka bakar tingkat 3 begitu ya, karena cepat itu tadi juga dan akan bisa menyebabkan kerusakan pada sel gitu. Nah, penggunaan nitrogen pada penyajian pangan ini harus dipastikan bahwa tidak tersisa nitrogen cair di produk pangannya. Karena tadi dia hanya sebagai bahan penolong, harusnya ya dia tidak akan memberikan sisa atau residu di produk akhirnya. Itu harus benar-benar menguap semua begitu ya. Karena tujuannya hanya untuk mendinginkan itu saja.
Nah, untuk konsumen, risiko pada konsumen terkait potensi bahaya fisik ketika dikonsumsi adanya frostbite dan bahaya timbulnya gas dengan tekanan tinggi ketika LN2 tertelan, ya, dan liquid nitrogennya tertelan. Nah, tadi sama juga yang terkait dengan asfiksia tadi, sesak nafas, karena dia nitrogen. Kalau di ruangan tertutup, dia akan menggantikan oksigen yang ada. Oleh karena itu, akan orang jadi oksigennya berkurang, dia akan jadi sesak nafas karena kekurangan oksigen di dalam ruangan. Kalau itu produknya ada di ruangan tertutup. Begitu. Nah, untuk pemenuhan standarnya, kepastian nitrogen cair yang digunakan harus memenuhi standar atau food grade. Penggunaan snacknya, nah ini harus yang terdaftar pasti. Nah, proses pengolahan dan penyajiannya harus higienis. Nah, ini kita agak harus bisa melihat atau membandingkan bahwa proses-proses itu higienis atau tidak. Dan juga kita bisa melihat apakah snack yang digunakan adalah snack yang sudah mendapatkan izin edar atau belum. Begitu. Karena nanti resikonya juga pasti akan bertambah besar untuk dikonsumsi. Begitu. Nah, efek penggunaan nitrogen cair pada konsumen jika kontak dengan bagian tubuh atau kulit, tadi ada frostbite atau cold burn, ya, sama-sama disebutnya sebagai efek terbakar gitu. Ketika kondisi kulit atau jaringan akan rusak atau mati akibat terpapar suhu yang sangat dingin dalam waktu yang sangat drastis dan bisa menimbulkan luka melepuh di kulit. Nah, makanya ini akan sangat berbahaya kalau masih ada sisa residu yang tertelan atau termakan begitu. Ya, karena akan memberikan efek tadi frostbite ataupun cold burn pada saluran pencernaan dan menimbulkan tekanan besar dalam saluran pencernaan. Ya, efek dari liquid nitrogen ini berubah menjadi gas dengan volume 700 kali lipat. Begitu. Jadi misalnya kita 1 mili yang kita tidak sengaja termakan, begitu, dia akan berubah karena dia menguap. Dia akan menguap menjadi 700 kali lipatnya, jadi 700 mili. Bayangkan kalau itu sesendok yang masih ada tersisa dan diminum, begitu. Ada yang meminumnya. Kan ini konsumennya banyaknya adalah anak-anak juga, begitu ya. Terbayang juga bagaimana ada tekanan besar di dalam saluran pencernaan dan itu akan bisa menyebabkan adanya ruptur juga di saluran pencernaan. Karena dia akan berubah menjadi gas dengan volume 700 kali lipatnya. Nah, yang terbentuk akibat nitrogen cair bersentuhan dengan permukaan dengan suhu ruang yang dapat menurunkan kadar oksigen di udara. Nah, inilah yang terkait dengan tadi asfiksia tadi itu. Karena apabila terus menghirup gas nitrogen dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan pusing, mual, muntah, kehilangan kesadaran, ataupun kematian. Ya, kematian dapat terjadi jika diimbangi dengan kadar oksigen yang rendah. Ini. Karena kadar oksigennya terganti oleh nitrogen yang sudah menguap di dalam ruangan tertutup, jadi sudah berkurang oksigennya, orang jadi sesak gitulah. Karena tidak ada oksigen yang atau jumlahnya sangat sedikit untuk dihirup. Next. Nah, ini ada beberapa rekomendasi. Kemarin sebenarnya kita juga sempat ikut juga terkait dengan pemberian sosialisasi juga terkait dari Kementerian Kesehatan. Di mana kalau untuk proses pangan, untuk mentransfer LN2 atau liquid nitrogen ini harus menggunakan kontainer khusus untuk cairan kriogenik. Itu ada wadahnya, misalnya disebutnya sebagai dewa. Nah, itu harus memiliki tutup yang longgar atau katup pengaman untuk mencegah tekanan yang berlebih. Karena dia menguap 700 kali lebih baik, volumenya lebih besar. Begitu kalau dia menguap, jadi tekanannya pasti akan jadi lebih tinggi. Kalau dia tidak memiliki tutup yang longgar atau katup pengaman, akan ada ledakan di sini karena tekanannya yang berlebihan. Nah, perusahaan atau sarana harus memiliki ventilasi yang berfungsi sebagai sistem pemantauan oksigen yang dipasang untuk mendeteksi kemungkinan
kebocoran, atau tumpahan. Peringatan tentang potensi bahaya liquid nitrogen dipasang dengan jelas di tempat yang dapat dilihat konsumen. Hanya liquid nitrogen food grade yang disimpan dan disajikan dalam kontainer khusus. Mangkuk tidak boleh disajikan jika mengandung sisa liquid nitrogen dan konsumen tidak diizinkan untuk mendapatkan isi ulang liquid nitrogen. Ya, peralatan makan dan alat pemegang untuk cup juga harus disediakan bagi konsumen untuk mencegah kontak berlebihan dengan liquid nitrogen. Ya, hanya vendor dan karyawan terlatih dengan baik menangani liquid nitrogen yang diizinkan untuk menyiapkan atau menyajikan makanan dan minuman yang mengandung liquid nitrogen kepada publik. Termasuk juga nanti instruksi yang jelas, pekerjanya harus menggunakan alat pelindung diri, kemudian penyimpanan, penanganan, penyajian, standar sanitasi, kebersihan juga harus diikuti untuk mencegah adanya kontaminasi. Next. Boleh lanjut ini slide-nya. Nah, ini adalah upaya reduksi risiko nitrogen cair dari pangan olahan, yaitu dengan menerapkan prosedur dan training bagi produsen atau distributor pangan untuk menghindari penambahan nitrogen cair pada pangan dan minuman sesaat sebelum penyajian, tidak menyentuh atau mengkonsumsi nitrogen cair secara langsung, mematikan nitrogen cair menguap seluruhnya sebelum disajikan atau dikonsumsi, menyediakan informasi dan menyampaikan peringatan untuk tidak menyentuh mengkonsumsi nitrogen cair, menghindari penyimpanan nitrogen cair, terutama pada lokasi yang berpotensi kontak langsung dengan kulit atau tertelan. Next. Nah, ini ada alamat kantor kami kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Nah, tadi yang terkait dengan liquid nitrogen tadi, kalau dari kami, dari Badan POM itu sendiri, dari Badan POM sendiri, kita karena berhubung sudah ada beberapa kasus yang terjadi, begitu ya. Sementara ini mungkin kita akan membantu Dinas Kesehatan juga, ini karena Dinas Kesehatan sebenarnya adalah role point-nya ya, karena untuk di Pemda itu role point-nya adalah Dinas Kesehatan terkait dengan pangan siap saji ini. Kami akan membantu untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terkait hal ini begitu, karena ini sebenarnya masih dikaji lagi resikonya seperti apa begitu. Nah, jadi sebisa mungkin memang konsumsi untuk ini, konsumsi untuk snack dengan Dragon Bread ini bisa dibilang harus ditunda dulu begitu hingga kajian resikonya keluar apakah aman atau tidak bagi pengkonsumsinya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin nanti ada sharing juga dari rekan-rekan dari Dinas Kesehatan atau dari PKM atau di Puskesmas ya, yang mengikuti kemarin juga acara dari Kementerian Kesehatan, sosialisasi dari Kementerian Kesehatan, mungkin bisa disampaikan di sini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua dan tetap konsumsi makanan yang aman dan bergizi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Iltizam atas materinya mengenai sosialisasi pengawasan pangan jajanan Cikibul, snack Dragon Bread yang menggunakan nitrogen cair. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Iltizam, bagaimana bahaya nitrogen cair yang terkandung di dalam makanan, dan kasus ini juga sudah memakan banyak korban, terutama anak-anak ya. Untuk Dinas Kesehatan, kami beri kesempatan untuk menanggapi materi ini. Mungkin lebih tepatnya sharing session aja ya kita ya. Seperti ya, apa betul, begitu ya mungkin. Kita buka diskusinya bersama Dinas Kesehatan yang mungkin akan menambahkan tentang bagaimana kejadian di lapangan atau yang selama ini terjadi. Dipersilahkan kepada Dinas Kesehatan.
Mohon izin bertanya, boleh, Mbak? Iya, silakan. Ya, silakan Ibu, silakan. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Dan mohon izin, perkenalkan saya Nur Lailatul Rahma, Ketua PD Salimah Kabupaten Bogor, Persaudaraan Muslimah. Terima kasih sudah diundang bersama dengan PPOM yang hari ini luar biasa telah mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kami. Izin bertanya Bapak, punten, tadi sangat menarik materi yang telah Bapak sampaikan. Kami sebagai masyarakat ya, Bapak melihat keseharian bagaimana anak-anak khususnya dalam mengkonsumsi makanan seperti yang tadi Bapak sampaikan, waspadalah, berhati-hatilah dengan makanan sehat gitu. Nah, sekarang kalau sebagai konsumen kami berhati-hati, yang ingin kami tanyakan, apakah ada tindakan-tindakan dari pemerintah, khususnya mungkin yang terkait, yang punya kewenangan dalam mengamankan para penjual makanan-makanan berbahaya begitu Bapak. Karena jujur kita sebagai orang tua mungkin paham bahwa itu makanan tidak boleh dikonsumsi dan memberikan informasi tersebut kepada putra-putri kita. Namun terkadang tadi seperti yang Bapak sampaikan ya, menggodanya asap dari makanan yang dijual, dipromosikan oleh sang penjual, itu terkadang memang sangat menarik hati anak-anak kita gitu. Nah, jadi pertanyaan kami, sudah adakah aturan-aturan mengingat memang ini menjadi salah satu makanan yang berbahaya, adakah tindakan yang lebih serius gitu yang sudah dilakukan dari pemerintahan ataupun pihak-pihak terkait. Demikian Bapak, terima kasih atas waktunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawangsulna Ibu. Ya. Boleh saya ini ya Bu ya. Langsung saya jawab aja atau bagaimana moderator? Atau ada pertanyaan lain atau sharing lain dulu dari yang lain? Boleh saya izin bertanya Pak? Silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Iltizam. Saya perkenalkan diri, nama saya Lutfi Rohman dari SD Islam Dian Diaktika Cinere Depok. Memang selama ini sasaran yang menjadi para penjual adalah anak-anak sekolah. Tentunya kami dari sekolah yang harus membentengi, tapi tidak cukup dari kami saja. Mungkin langkah-langkah apa saja yang dibuat oleh pimpinan Badan Pengawas Obat Makanan di Kabupaten Bogor beserta Dinas Kesehatan, upaya pencegahan hal-hal berkait dengan makanan-makanan yang berkualitas sesuai dengan piagam bintang yang telah diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat Makanan. Tentunya saran kami semakin banyak sekolah-sekolah yang peraih piagam bintang, tentunya ini adalah salah satu upaya untuk penanganan makanan-makanan yang menarik tapi tidak berkualitas dan tingkat bahayanya cukup tinggi. Karena orientasi korban itu lebih banyak di kalangan murid-murid anak sekolah khususnya SD. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Lutfi atas pertanyaannya. Mohon izin Pak Iltizam, ini kita buka sesi pertanyaannya untuk 3 penanya pertama dulu aja ya Pak. Ya, Bapak Ibu peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan boleh bertanya di kolom chat atau langsung. Nggak ada link absennya, nggak pakai absen ini mah. Udah tapinya. Udah. Oh, udah. Di obrolan juga orang lain nggak pada absen. Oh, ya, baris ya. Izin masuk, ingin bergabung. Oke, silakan Pak. Silakan Pak. Saya Maradona dari Bunda Pasar Pak Bojai Kota Bogor. Ya, alhamdulillah ini sosialisasi sangat bermanfaat juga ya buat kita sebagai pengelola pasar di Kota Bogor. Halo. Dengar nggak ya? Iya Pak, terdengar Pak. Terdengar suaranya.
Jadi yang kami sampaikan begini, terkait regulasi penggunaan nitrogen cair ini kan kita belum paham ya, ambang batasnya bagaimana yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya manusia ya. Kalau dunia hewan nggak mungkin dipakai. Biasanya di industri sama kesehatan, yang dipakai industri kesehatan ya. Kalau di bahan makanan kayaknya sangat jarang. Biasanya digunakan untuk proses pembekuan ya, nitrogen cair ini. Tapi kalau di bahan makanan kami juga baru dengar gitu kan, justru di makanan bukan siap saji ya, makanan saji ya, saji yang cemilan jatuhnya ya, yang notabene di pasar itu produk itu pernah kita lihat terjual ya, jajanan-jajanan itu. Nggak tahu ya kalau di luar pasar. Cuman kami juga khawatir kalau nanti ada pedagang yang menjual produk makan ciki itu gitu kan. Nah, kalaupun ada pedagang itu, kita kan nggak bisa melarang mereka berdagang di pasar. Cuman mekanisme apa gitu, aturan kita terapkan untuk melarang mereka untuk menjual produk itu gitu kan. Karena secara aturan juga kan kita baru dengar nih, penggunaan nitrogen cair itu berbahaya segala macam dari sisi medis. Nah, dan proses pengecekan bahwa dia itu menggunakan nitrogen cair kan harus sudah ada uji lab juga gitu. Nah, maksud kami perlu nggak dilakukan tindakan gitu, inspeksi gitu, bareng-bareng membuktikan membentuk tim gitu kan. Kami sebagai pengelola pasar mensupport gitu loh. Karena secara teknis kami tidak tahu bagaimana pengecekan produk ini mengandung nitrogen cair apa tidak gitu kan. Makanya yang kami harapkan yang terdepan nih dari BPOM nih kan, yang mempunyai alat pengetesan, terus yang mengetahui bentuk nitrogen cair itu bagaimana fisiknya gitu kan. Sehingga kami teredukasi gitu sebagai pengelola, dan bisa mengedukasi juga kepada pedagang pasar gitu kan, menyampaikan secara langsung. Karena yang bersentuhan langsung ke pedagang pasar kan kami sebagai pengelola gitu kan. Makanya kami juga perlu ujung tombaknya kan BPOM yang mengetahui gitu loh makanan ini gitu yang berbahaya apa tidak. Makanya kalau perlu dibentuk pengecekan di lapangan untuk pedagang yang menggunakan nitrogen cair ini, mohon diagendakan gitu kan. Karena kami juga nggak mau pasar kami ini yang sudah, apalagi ada beberapa pasar kami yang sudah SNI ya. Jadi jangan sampai gara-gara ada produk ini nilai SNI kami berkurang gitu kan. Nah, makanya perlu juga gitu dari BPOM mengagendakan, kita perlu pengecekan di lapangan langsung lah, karena dengan secara langsung ini kita bisa edukasi pedagangnya, menyampaikan aturannya, efek sampingnya gitu kan. Karena memang nggak semua orang tahu ini kan produk agak bahan kimia agak sisi bahan nama jenisnya juga agak canggih gitu. Orang tahu nih nitrogen cair untuk pembekuan, terus untuk pengisian bahan angin buat bahan ya biasanya gitu, nitrogen katanya ya, segala macam yang kita tahu. Di produk makanan disisipin, tapi informasinya itu menimbulkan efek yang berbahaya pada kesehatan masyarakat. Makanya mohon izin agar lebih paham, agar lebih teredukasi kepada pedagang kami, dan kami juga harus melindungi hak-hak pedagang kami kan, karena kami punya kewajiban loh melayani pedagang kami gitu kan. Jangan sampai pedagang kami, loh dari dulu dari zaman nenek moyang kami juga ini nggak ada masalah kok gitu kan, tiba-tiba baru sekarang timbul permasalahannya. Nah, mohon izin, mohon dibantu diagendakan atau dibentuk tim untuk kita melakukan pengecekan ke lapangan langsung lah gitu, untuk mengedukasi pedagang maupun pengunjungnya juga gitu loh, ataupun konsumennya. Kadang-kadang kan konsumennya kan orang tua nggak tahu, tiba-tiba anak jajan gitu kan. Gitu, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. atas pertanyaannya. Kepada Bapak Iltizam dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Salimah terlebih dahulu ya Pak. Iya, ini pertama-tama nanti saya informasikan lagi nih terkait dengan apakah ada regulasi terkait dengan penggunaan liquid nitrogen ini. Sebenarnya kalau dari Badan POM untuk pangan olahan itu liquid nitrogen itu hanya digunakan sebagai bahan penolong untuk golongan bahan pendingin dan pembeku, begitu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi dia hanya digunakan sesedikit mungkin, kemudian di produk akhirnya itu sudah tidak boleh ada residunya. Dan itu sudah ada dipastikan ada pengujian terkait residunya sudah tidak boleh ada, begitu. Ya, itulah salah satu peraturan yang ada. Tetapi untuk nanti terkait ini juga nanti menjawab pertanyaan dari Pak Lutfi serta dari Pak siapa Pak? Izin Pak tadi Pak, yang dari Pasar Pakuan Jaya Pak. Belum di mute Pak, Oke. Maradona Pak, mohon izin. Oh ya, dari Pak Maradona gitu ya. Ini terkait dengan penggunaan untuk di siap saji ini memang belum ada acuannya Pak. Makanya nanti akan sesuai dengan leading sektornya untuk pangan siap saji itu adalah nanti dari Pemda setempat atau Dinas Kesehatan setempat yang akan menjadi leading sektornya. Kita akan berkontribusi juga gitu, tetapi tetap leading sektornya adalah Dinas Kesehatan. Nanti terkait dengan kita apakah melakukan edukasi atau bimbingan dari Badan POM sendiri akan selalu siap Pak untuk membantu ya dengan stakeholder terkait, dengan leading sektor terkait, itu kita akan siap membantu untuk memberikan informasi bagaimana bahayanya apabila itu terkonsumsi secara langsung, karena memang ini tidak untuk dikonsumsi secara langsung, karena tadi cuma hanya sebagai bahan penolong. Kalau yang diizinkan dari Badan POM itu hanya sebagai bahan penolong atau pembantu di dalam proses pengemasan, begitu, pengawetan dalam pengemasan. Nah itu hanya itu saja, tidak digunakan pada pangan secara langsung untuk ini ya, untuk pangan yang siap saji begitu. Nah ini memang nanti mungkin akan kita diskusikan juga dengan Dinas Kesehatan, apakah perlu kita melakukan pemeriksaan atau inspeksi ke beberapa tempat begitu. Karena sebenarnya kemarin kalau untuk di Kota Bogor contohnya kita juga sudah melakukan pemeriksaan bersama Pak dengan Dinas Pak. Nah ini ada yang di alun-alun kemarin juga ada sempat dapat begitu, kita juga kasih pembinaan begitu. Seperti itu. Dan juga ini memang tadi terkait dengan produk liquid nitrogennya sendiri yang untuk proses itu memang harus food grade. Kalau dari persyaratan dari FDA pun, FDA itu adalah badan POM-nya Amerika begitu ya, itu juga harus food grade. Dan dari kita juga dipersyaratkan food grade walaupun dia hanya sebagai bahan penolong begitu. Dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau spesifikasi sesuai dengan Kodeks Makanan Indonesia, itu ada di situ. Nah mungkin nanti rekan-rekan dari Dinas Kesehatan bisa membantu untuk memberikan jawaban ini terkait dengan bagaimana nanti kita menginformasikan, karena memang ini jajanan ini pasti akan sangat menarik bagi anak-anak, bagi usia muda begitu. Kalau usia seperti saya mungkin udah ngelihat, aduh apaan lagi sih itu begitu ya, atau memang zamannya sudah beda gitu ya. Tapi kalau untuk yang anak-anak misalnya SD, SMP, SMA itu pasti akan sangat tertarik. Apalagi bisa memberikan efek dia mengeluarkan uap gitu ya. Mulutnya bisa beruap, saya kayak di luar negeri nih. Bisa memberikan uap, ada uap-uap keluar nih kelihatan begitu. Padahal ada bahaya-bahaya di situ yang akan dapat timbul. Makanya kita juga akan ikut dengan Dinas Kesehatan sebagai leading sektornya untuk kita melakukan pemeriksaan itu, dan kita memberikan informasi edukasi baik itu terhadap kepada penjual ya atau pedagangnya lah kasarnya seperti itu,
apakah yang harus dilakukan, bagaimana yang harus dipersiapkan, dan juga kita juga informasikan kepada masyarakat. Ini makanya kita juga undang dari SD, dari ada SMA, ada dari PD Salimah, dari Salimah juga ada, ini dari Pramuka juga. Ya, Jadi untuk alhamdulillah. biar tahu nih apa kalaupun nanti terkonsumsi, apa yang harus dikonsumsinya. Yang dikonsumsinya adalah pangannya, bukan nitrogennya, begitu. Ya. Karena nitrogennya tadi udah ada berbahayanya seperti itu kalau tidak sengaja ataupun dikonsumsi, begitu ya. Tiba-tiba misalnya nih, karena harusnya tidak boleh ada residu, tapi ternyata ada nih di wadahnya, ada cairannya masih ada. Ya namanya anak-anak dilihat, wah masih ada nih sisanya, dimakan aja, diminum aja gitu. Padahal itu akan berakibat berbahaya begitu buat anak-anak. Dan untuk nanti mungkin untuk sekolah-sekolah dasar begitu ya Pak ya, untuk Pak Lutfi, nanti kita juga akan datangi lagi untuk ke masing-masing sekolah, kita melakukan pengawasan terkait pangan jajanan anak sekolah ini, apakah nanti ada yang berbahaya atau tidak, pasti nanti akan kita informasikan. Begitu Pak. Mungkin secara garis besar itulah yang saya dapat sampaikan begitu, karena memang leading sektor untuk ini memang adalah Pemda setempat. Mungkin nanti dari Dinas Kesehatan ataukah dari Ketahanan Pangan bisa memberikan informasi lebih detail lagi. Begitu. Nah, kita di sini Lokapom di Bogor ini memfasilitasi supaya benar-benar nih yang di wilayah kerja Lokapom Bogor ini, Kota Bogor, Kabupaten Depok, Kota Depok, jangan sampai terjadi ada kejadian seperti di kabupaten lain begitu atau di kota lain begitu. Makanya kita juga akan melakukan pembinaan baik itu nanti terhadap masyarakat ataupun terhadap para pedagangnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin ada masukan lain dari rekan-rekan dari Dinas Kesehatan atau dari Ketahanan Pangan. Tadi sempat saya lihat ada beberapa. Izin Pak Isam. Ya, baik. Ya, Pak Isam, bukan saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Ya, baik. Kemarin sempat juga ya dari POM ke salah satu tenan untuk apa namanya, bukan investigasi sih, untuk ya tindakan ke lapangan ya, sempat dengan tim kami ya. Betul, cuman betul. memang temannya teman yang ada di mall kalau nggak salah kemarin. Untung kemarin nggak sempat ikut juga, tapi anak-anak sudah melaporkan juga. Nah, terkait tadi, kalau saya baca di, kebetulan saya nggak telat sih masuknya karena jaringan tadi nggak masuk, jadi apa namanya, bikin emosi juga nih, nggak masuknya karena jaringan ya. Nah, cuman setelah saya baca materinya juga, di sini juga kan disampaikan tadi juga sama Pak Isam, nitrogen diizinkan digunakan sebagai BTP propelan ya, kemudian juga bahan penolong sebagai bahan pendingin dan pembeku makanan. Nah, itu artinya kan di sini tidak menyebutkan boleh dipakai sebagai BTP. Nah, BTP propelan itu kan juga bukan dicampurkan ke makanan ya, karena dia sifatnya pendorong makanan keluar aja. Nah, apakah dengan dasar ini bisa kita mengeluarkan, dilarang dipakai untuk dicampurkan ke makanan seperti itu? Karena kan kita lihat juga kalau mungkin teman-teman yang ada di sini lihat MasterChef ya, entah di luar, entah di kita gitu ya, yang dibuat sama chef-chef itu kan mengebul gitu ya, jadi kayaknya kok bagus gitu. Kemudian di resto-resto yang besar, juga resto yang legal lah ya, itu juga menyediakan makan seperti itu selama ini gitu. Nah, apakah nanti mungkin kalau mengeluarkan larangan bukan langsung dari kami ya, kami harus mengacu pada turunan apa ya, regulasi-regulasi yang dari atas gitu. Misalnya entah nanti dari POM pusat dengan Kementerian Kesehatan dan juga mungkin dengan Kementerian terkait pangan lah gitu, bisa mengeluarkan itu sehingga bisa menjadi dasar kami untuk kami juga nggak boleh nih memakai itu gitu, sebagai campuran ke bahan makan. Karena kan sebenarnya kalau saya pribadi sih ya melihat makanan seperti itu, memang sejujurnya sih saya pengen ya, waktu itu saya pengen banget nyobain gitu, cuman nggak kesampaian karena malu mau belinya, karena yang belinya anak kecil gitu, memang beli malu.
Jadi belum kesampaian nyicipin. Sekarang udah ada bahayanya jadi ya. Nah itu kami pengen seperti ada regulasi seperti itu sehingga kami bisa menyampaikan ke bawah ya, ke teman-teman yang di dinas pendidikan maupun ke masyarakat, memberikan edukasi lewat media apapun, kita bisa menyampaikan bahwa itu dilarang. Artinya juga kita juga pengen tahu kalaupun misalnya diperbolehkan itu dengan tadi sempat saya dengar ada dosisnya seberapa sih ambangnya, sampai seberapa boleh kita pakai itu. Dan juga tadi secara pribadi saya melihat makanan yang berasap ini kok kayaknya sedikit agak mendidik kita untuk ngerasain berasap gitu ya, seperti orang merokok ya gitu. Jadi merokok itu seperti itu, tapi kalau merokok itu berbahaya, dilarang ya, dan pakai yang ini. Tapi kan ternyata mengeluarkan asap-asap itu asik juga ya gitu. Jadi beberapa mungkin jadi malah terangsang ingin mencoba rokok sekarang kan bagus-bagus sih ya, tidak berasa rokok, berasa manis lah, apa seperti vape gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu atas sharingnya. Maaf, kami izin bertanya dengan Ibu siapa tadinya? Intan. Ya, dengan Ibu Intan dari Dinas Kabupaten Bogor ya Bu ya? Ya, Kabupaten Bogor. Moderator, bisa saya juga diskusi juga terkait hal ini? Mungkin biar bisa juga didengarkan oleh masyarakat juga yang ada di sini, termasuk dari sekolah ataupun dari pasar. Ya. Mungkin saat ini memang untuk peraturan bahwa itu dilarang, itu memang belum ada sampai sekarang. Memang belum ada. Kita peraturan-peraturan yang ada di Badan POM juga terkait dengan pangan olahan adalah terkait tadi hanya sebagai bahan penolong, dan memang itu residunya tidak boleh ada hingga produk akhirnya sudah tidak ada residunya, begitu. Jadi memang sudah benar-benar tidak ada sisa-sisa dari nitrogen cair itu, begitu. Cuman kalau memang larangan, memang saat ini belum ada, karena memang saat ini baik dari Kementerian Kesehatan ataupun dari Badan POM sendiri sepertinya sedang melakukan mitigasi resikonya. Jadi nanti kita memang harus tunggu sebentar nih untuk melihat keluarnya mitigasi resikonya seperti apa. Jadi kalaupun nanti diperbolehkan itu harus seperti apa, kalaupun dilarang itu pun alasannya apa, nanti pasti akan ada dari hasil dari mitigasi resikonya ataupun kajian resikonya. Baik itu dari Kementerian Kesehatan, seperti yang kemarin ada pertemuan terkait dengan sosialisasi terkait ini juga, akan dilakukan mitigasi yang resiko yang sama terkait hal ini, begitu. Jadi yang saat ini mungkin bisa kita lakukan, karena kita sama-sama dari instansi pemerintah, mungkin adalah memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun kepada pedagang bahwa nitrogen cair yang digunakan itu tidak bisa sembarang digunakan karena ada bahaya-bahaya yang mengikutinya, begitu. Baik itu oleh bahaya yang buat pedagangnya atau penyaji makanannya, ataupun bagi pengkonsumsinya. Mungkin itulah untuk sementara ini memang yang kita bisa lakukan adalah itu. Karena untuk melarang kita memang harus ada aturan yang betul-betul aturan yang fix, yang tegas untuk ini tidak boleh betul digunakan, begitu. Tetapi karena memang ini saat ini sedang dilakukan kajian mitigasi resikonya, penggunaannya sebatas sampai apa nantinya, begitu nanti mungkin bisa kita tindak lanjuti lagi untuk selanjutnya. Tapi untuk saat ini memang kita informasikan saja bagaimana nitrogen cair itu seperti apa sih. Memang kalau dari efeknya bisa mengeluarkan asap itu kayaknya asik banget nih, begitu. Cuman memang kita informasikan bahwa kondisi sifat fisika kimianya itu seperti ini nih, nitrogen cair. Makanya kenapa kalau dari Badan POM hanya digunakan sebagai bahan penolong, karena itu tadi, karena dia suhunya rendah sekali, terus bisa berubah berapa mililiter dalam kalau dia menguap jadi berapa 700 kali lipat lebih besar volumenya, misalnya seperti itu adalah
hal-hal yang perlu dijadikan pertimbangan saja atau diinformasikan untuk itu. Mungkin itu dari saya untuk itu Bu Intan, ya. Dan juga mungkin kita akan selalu kerjasama nih Bu terkait dengan ini. Siap. Ini kayaknya masih hot ini juga ini terkait Iya, ini. siap, Jadi siap. pengawasan nanti pasti akan ada. Ini juga kita juga informasikan, kita juga selain dengan Kabupaten Bogor, Kota Bogor juga kita kemarin sudah jalan, dan untuk Kota Depok kita sudah jadwalkan untuk melakukan pembinaan juga dan pengawasan di lapangan dengan lidi sektor dari dinas masing-masing. Kita juga akan membantu terkait hal tersebut untuk memberikan informasi edukasi bagi masyarakat, begitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Izam? Iya, baik-baik. Mungkin agak sedikit, kalau boleh syarat sih agak sedikit dirubah untuk judulnya. Punten saya agak sedikit terganggu dengan nama Cikibul, karena Ciki itu brand ya. Iya, betul Ibu. Orang gitu visi nanti kasihan Ciki. Kebetulan sih saya tidak punya saham juga sih di Ciki. Iya betul Bu. Tapi memang disebutnya di masyarakat seperti itu Bu. Walaupun tadi saya udah jelaskan namanya bukan. Iya, saya bilang ini bukan Cikibul, sebenarnya adalah pangan ekstrudat begitu. Snack ekstrudat. Betul. Jadi pangan ekstrudat. Tapi orang ngomongnya Cikibul gitu loh. Kalau orang Sunda bisa Ciki ngebul gitu kan. Padahal itu Ciki itu adalah merek begitu, bukan produknya. Untungnya ini masih belum diprotes ini sama ini begitu. Oke, nanti judulnya saya hilangin aja Bu. Pokoknya snack dengan bread smoke aja. Nanti judulnya saya ganti begitulah. Begitu. Cuman ini iya, betul. Karena ini tadi saya ngambil istilah umumnya aja. Jadi karena orang-orang sering pakai istilah itu, tapi tadi awal udah saya jelaskan pada saat awal bahwa ini bukan Ciki itu merek begitu. Ini adalah pangan ekstrudat yang didinginkan dengan liquid nitrogen atau nitrogen cair. Walaupun disebutnya itu sama masyarakat begitu. Iya, begitu. Iya. Oke, udah ada ini Bu, udah ada disclaimer-nya Bu di awal tadi Bu. Oh iya, kebetulan saya telat ya. Iya, takutnya nanti ya memang sama seperti itu. Kita dapat teguran begitu terkait ini karena Bu, ini adalah kita udah disclaimer itu yang disebut oleh masyarakat, dan memang sebenarnya itu adalah pangan ekstrudat, bukan bukan Ciki itu adalah merek saja. Pangan ekstrudat itu macam-macam kan, mereknya banyak begitu. Termasuk ini begitu kan. Kecuali kalau hanya dihilangin ya Pak ya. Apa? Jadi CIK hanya dihilangin jadi CIKI mungkin nggak apa-apa. Ya. Ya, siap. Ya, mungkin itu saja. Ada informasi lagi dari dinas yang lain mungkin. Dinas Depok sepertinya tadi ada yang hadir juga. Baik, atau Dinas Ketahanan Pangan. Baik, terima kasih kepada Bu Intan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor atas tanggapannya. Terima kasih juga Pak Iltizam atas tanggapannya. Kami persilahkan untuk Dinas Kesehatan yang lain atau Puskesmas, perwakilan Puskesmas yang hadir. Apakah mungkin bisa sharing bagaimana pengawasan atau pembinaan tentang kasus tersebut di lapangan? Sambil menunggu ya Pak, mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dari Kak Doris Abdimas Kuarcap Kabupaten Bogor. Izin bertanya, apakah kami bisa mengundang Lokapom untuk penyuluhan di sekolah SMK dan diadakannya penyuluhan bagi pedagang, kantin sekolah, atau gugus depan, namun tidak ada pengganti transport bagi narsum. Baik, terima kasih kepada Pak Iltizam, dipersilahkan. Oke, untuk Kak Doris, bisa Kak? Bisa saja Kak itu Kak. Begitu, tapi jangan lupa Kak, bukan hanya dari Lokapom saja Kak. Dari Dinas Kesehatan atau Dinas Ketahanan Pangan dari kabupaten atau kota terkait itu bisa diundang Kak untuk hal tersebut begitu. Insya Allah kita dengan senang hati untuk memberikan informasi ini, karena ini juga informasi ini adalah informasi yang
kritis begitu ya untuk yang memang wajib diketahui oleh para pedagang jajanan anak sekolah ataupun bagi anak-anak itu sendiri untuk mengkonsumsinya seperti apa begitu, bahayanya bagi mereka seperti apa begitu, mereka juga harus tahu gitu. Biarkanlah mereka nanti akan memilih ini lebih bahaya atau tidak begitu, dibanding dengan tadi cuma bisa ngebul aja tapi ternyata oh bahayanya begini ya begitu. Mungkin itu saja. Ada ya Kak Doris, masih ada ya kayaknya. Iya, kepada Kak Doris. Jadi kami Lokapom Bogor mungkin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan siap untuk memberi pembinaan kepada sekolah-sekolah atau pedagang di luar sana terkait dengan bahayanya nitrogen cair ini jika dikonsumsi atau untuk penambah di pangan seperti itu. Ya, masih ada kesempatan untuk 2 orang penanya. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, boleh langsung diketik di kolom chat atau langsung raise hand. Silahkan Bapak Ibu. Sepertinya cukup ya. Izin Mbak, Kali ini. Ada masih. Isem juga untuk Silakan. teman-teman yang di Kabupaten Bogor, kalau memang membutuhkan tadi informasi atau apa untuk mengundang Dinas Kesehatan, kita bersedia aja, nggak usah takut soal transport dan honor narasumber ya. Karena kan itu untuk masyarakat juga. Dan kita juga udah digaji, jadi tenang aja lah. Itu Mbak, terima kasih. Ya. Terima kasih informasinya, Bu Intan. Terima kasih Bu Dokter, keren. Sepertinya cukup ya ini, mungkin nanti apabila mungkin memang masih ada pertanyaan dan baru kepikir nanti begitu, silahkan bisa ke WA hotline dari Lokapom di Kabupaten Bogor di 081-nya 4 kali ya, 08111883878. Silahkan bisa dikomunikasikan di hotline untuk Loka. Ini bisa WA ataupun bisa telepon juga. Tetapi lebih enak WA mungkin ya, kalau orang udah terbiasa WA silahkan. Nanti akan dijawab oleh rekan-rekan dari Loka di Kabupaten Bogor begitu. Mungkin untuk itu. Mungkin untuk rekan-rekan di dinas mungkin ada yang bisa kontak person yang diinformasikan apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat mungkin terkait hal ini gitu. Apakah ada dari dinas Kabupaten Bogor, Bu Intan? Apakah ada ada yang bisa diinformasikan kontak personnya atau untuk di dinas Depok ataupun Kota Bogor gitu? Terima kasih. Boleh. Kalau kita nggak punya hotline ya, tapi nggak apa-apa sih pakai nomor saya aja. Cuman bisanya lewat WA saja di 0812 186 0173. Di 0812 186 0173. Itu nomor saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Intan. Kepada Bapak Ibu peserta, tadi untuk mengajukan mungkin narasumber atau pembinaan yang butuh untuk Lokapom ataupun dinas-dinas kesehatan, terutama di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor bisa menghubungi Ibu Intan di nomor 0812 186 0173. Nanti akan kami tuliskan juga di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian. Izin masuk lagi. Iya, silakan. Halo. Dari Pak Perunda Pasar Pakuan. Pak Dona Ganteng, Bu. Bu, izin kami dari pengelola pasar nih. Dasar untuk pedagang atau masyarakat itu melakukan
memberikan saran, masukan, pertanyaan itu ke kontak person itu apa gitu kan. Mereka juga belum tahu informasi apa-apa tentang masalah liquid cair ini gitu kan. Maksud kami dari pengelola pasar, baik itu dari Dinas Kesehatan atau Balai POM, merilis berbentuk layer gitu atau brosur atau spanduk yang kita tampilkan di pasar tentang masalah liquid ini gitu, kalau nitrogen cair ini. Jadi nanti mereka bisa langsung dulu nih sebelum kita terjun ke lapangan nih gitu loh, memberikan secara edukasi langsungnya. Jadi kita berbentuk brosur boleh, nanti kita bantu sebar ke pedagang gitu loh tentang efek samping dari penggunaan nitrogen cair ini. Nanti mereka baca sendiri. Sehingga nanti kalau mereka nanti membutuhkan informasi lebih lanjut, tentu ada kontak personnya di situ, gitu kan. Hal apa yang perlu ditanyakan sama mereka, gitu. Boleh ke kami sebagai pengelola, boleh ke langsung ke kontak person yang diberikan tadi, boleh. Makanya yang kami harapkan itu himbauan secara visual dulu, gitu, pemberitahuan secara visual langsung ke masyarakat, dibaca masyarakat, apa efeknya, apa itu segala macam. Yang kita bisa sampaikan ke masyarakat langsung, bisa itu bentuk standing banner, bisa bentuk spanduk, bisa bentuk brosur gitu kan, atau bisa berbentuk videotron, Bu, diiklankan sekalian tuh depan tol Jagorawi kan bisa tuh, atau di depan BTM, jadi masyarakat tuh langsung baca gitu kan, jangan kita aja yang ngebahas, masyarakat gitu kan. Ya, kira saran aja, Bu. Jadi semua masyarakat dari orang tua, anak, tokoh masyarakat itu harus memahami itu semua, jadi sama-sama membantu mensosialisasikan ini semua juga. Sampai secara visual dulu, Bu, ya, harapan kami gitu kan. Apapun bentuknya kami support gitu sebagai pengelola pasar, Bu, ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih atas masukannya ya, Pak. Nanti kepada Pak Iltizam, mungkin ini ada yang ingin ditanggapi dari masukan dari Pasar Perumda Pakuan Jaya. Cukup, Pak, memang usulan yang bagus, Pak. Nanti kami akan siapkan juga terkait dengan brosur ataupun hal-hal leaflet lah begitu ya, brosur atau leaflet terkait dengan liquid nitrogen ini untuk bisa dibagikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu sebenarnya apa sih liquid nitrogen dan bahayanya seperti apa kalau digunakan di dalam produk pangan begitu. Jadi nanti masyarakat juga akan lebih cerdas dalam memilih produk pangan yang akan mereka konsumsi juga. Itu bagus, Pak. Nanti akan kami fasilitasi, kami usahakan untuk membuat leaflet dan brosurnya untuk bisa disebar di baik itu di sekolah, bukan hanya di pasar aja begitu ya, baik itu di pasar, di sekolah, ataupun dibawa oleh teman-teman atau kakak-kakak atau adik-adik di pramuka begitu ya. Itu yang akan bisa digunakan begitu. Terima kasih, Pak, masukannya, Pak. Mbak Izam. Ya. Kemarin untuk tim Promkes Kabupaten Bogor kebetulan sudah membuat sosialisasi juga. Nanti teman-teman bolehlah follow IG-nya ya, sekalian promo nih. Iya, silakan Ibu. Follow IG-nya Promkes Kabupaten Bogor. Kami segala informasi terkait info update terkait kesehatan kita posting di IG-nya Promkes Kabupaten Bogor. Kemudian di YouTube-nya Kabupaten Bogor, Promkes Kabupaten Bogor juga sudah kami share. Memang itu pendahuluan sesuai dengan surat edaran awal. Nanti kalau ada update lagi, kami akan buat lagi medianya karena itu. Jadi nanti teman-teman boleh jangan lupa like and subscribe, boleh komentar juga. Iya, sekalian promo. Terima kasih, Mbak Ida. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas informasinya, Bu. Wah, ini banyak nih berarti informasi yang disediakan, baik itu dari Lokapom Bogor atau Dinas Kesehatan setempat. Nanti silahkan follow IG-nya. Kalau dari kami juga ada, juga di IG kami juga ada. Cuma nanti kami akan juga siapkan terkait dengan tadi leaflet ataupun brosur yang mungkin nanti akan lebih mudah untuk dibagikan juga di lokasi Bapak Ibu sekalian masing-masing, misalnya di sekolah ataupun di
tadi yang sudah saya sebutkan di pasar ataupun di pramuka yang akan sering ketemu dengan masyarakat begitu. Oke, mungkin itu cukup ya sepertinya ya, Ibu Koordinator ya. Mungkin silakan saya kembalikan lagi kepada kepada moderator untuk dilanjutkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Iltizam atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada Ibu Intan selaku Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami terkait dengan kasus Cikibul ini, dan kepada Bapak Ibu penanya yang sudah aktif untuk bertanya dan berdiskusi saat sosialisasi ini. Baik Bapak Ibu, untuk materi ini dicukupkan sampai di sini. Saya Devika Takilala sebagai moderator undur diri. Waktu saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih Ibu Devika. Hadirin, akhirnya sampailah kita di penghujung acara sosialisasi pengawasan pangan jajanan Cikibul, snack, dragon bread, smoke yang mengandung nitrogen cair di wilayah kerja Lokapom Bogor di Kabupaten Bogor pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kemudian atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada kata-kata atau sikap kami yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lokapom dan semuanya. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengisi link ini ya, link berikut evaluasi kegiatan narasumber serta absensi, karena kami sampaikan bahwa akan ada penggantian pulsa karena Bapak Ibu sudah join, sudah meluangkan waktu untuk informasi yang berharga ini. Nah, kami harapkan untuk mengisi data selengkapnya supaya bisa dipertanggungjawabkan untuk penggantian pulsanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mangga ya. Terima kasih untuk semua ilmunya dan informasinya. Izin pamit ya. Bu Lela. Hatur nuhun, mangga ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Sami, mohon mangga pamit ya, Nek. Bang Sulna, iya mangga Ibu. Mangga Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya yang hadir. Sama-sama. Izin live. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Moderator, linknya sudah dikirim di mana? Linknya ada di chat Pak. Bisa dikirim ulang Bu? Saya baik Bapak.